Selamat datang kembali di channel Sekilas Horor. Terima kasih sudah menengok video kami. Cerita yang akan kami bawakan kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik, di mana ada oknum polisi yang sempat menggegerkan satu Indonesia Raya pada tahun 2005 atas pengakuannya melenyapkan 7 nyawa manusia dalam kurun waktu 6 tahun antara tahun 1999 sampai tahun 2004. Penasaran? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Malam yang hening tiba-tiba terpecahkan oleh suara tembakan. 12 eksekutor pidana mati telah selesai melaksanakan tugas, tepatnya di lapangan tembak Polda Riau. Remang-remang terlihat ada tubuh manusia yang terbujur kaku di tiang eksekusi. Dari dalamnya mengalir deras cairan merah. Sembari dipastikan kembali oleh tim medis, apakah benar dia sudah tewas oleh tembakan tadi? Ya, dan terpidana mati itu adalah Ibtu Muhammad Gribaldi. Dilihat dari kasusnya, Gribaldi merupakan oknum polisi yang begitu bengis. Dengan kekuasaannya, dia melenyapkan 7 nyawa seorang manusia dalam kurun waktu 6 tahun. Dan motif pembunuhannya pun berbeda-beda. Ada yang karena kolega bisnis, ada yang penipuan, ada yang calo profesi, bahkan ada motif pembunuhan yang dianggap sangat sepele, yaitu karena ketersinggungan. Padahal menurut data, Gribaldi merupakan polisi yang cukup berprestasi. Kini akan saya ceritakan sedikit awal mula karir kepolisian Gribaldi. Gribaldi memulai karir kepolisiannya ketika dia lulus SPM di Medan. Dia langsung bekerja di Sat Sabara, Polda Sumatera Utara. Hingga saat ia ditangkap, dia menjabat sebagai Kaur Informasi Kriminal Telematika Polda Jambi. Namun, semua jabatan itu dia gunakan untuk menutupi boroknya sendiri. Tapi, apalah daya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Itu mungkin peribahasa yang tepat untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang Gribaldi. Dia tidak bisa terus-menerus merasa aman atas perbuatannya. Pasalnya, dari satu korban yang didalami kasusnya oleh polisi, menyingkap semua tabir kejahatan Gribaldi. Menurut polisi, ada kesamaan cara korban dibunuh oleh Gribaldi. Korban pertama kekejaman Gribaldi jatuh kepada Rusdi Hutahuruf, pria asal Medan yang saat itu berusia 44 tahun. Rusdi bekerja sebagai supir dan Gribaldi kala itu menjabat sebagai Kaurbin Operasi Sabara Polres Kerinci. Rusdi sering melontarkan candaan kepada Gribaldi bahwa dia mirip orang Cina karena kondisi mukanya yang sipit dan berkulit putih. Padahal Gribaldi itu asli Indonesia. Entah bagaimana candaan tersebut melukai hati Gribaldi. Bahkan hal tersebut menjadi pemantiknya untuk melakukan pembunuhan. Dalam hati Gribaldi, dia menunggu waktu yang tepat untuk membungkam mulut Rusdi. Hingga suatu saat Rusdi pun diajak jalan-jalan ke tengah hutan, tepatnya di Bagan Batu Rokan Hilir. Saat Rusdi hendak buang air kecil, kepalanya ditembak sebanyak 4 kali oleh Gribaldi menggunakan pistolnya. Rusdi pun tumbang tanpa perlawanan dan tubuhnya dikuburkan tak jauh dari tempat eksekusinya. 5 November tahun 2000, Gribaldi melakukan pembunuhan yang kedua. Korban jatuh kepada seorang mahasiswi yang bernama Yeni Farida. Dia berumur 27 tahun. Dan ternyata Yeni adalah selingkuhan dari Gribaldi. Ia tengah mengandung 3 bulan. Gribaldi pun kesal kepada Yeni karena dia senantiasa menuntut Gribaldi untuk segera menikahinya. Yeni pun dibunuh oleh Gribaldi. Hingga sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan di mana. Pada tanggal 5 Juli tahun 2002, Gribaldi melakukan pembunuhan terhadap Kusmarini. Awal mulanya begini.
Sebelum Kusmarini dibunuh oleh Gribaldi, Gribaldi mengalami kecelakaan terhadap Fahmi. Fahmi ini adalah istri dari Kusmarini, dan Fahmi pun meninggal dunia. Gribaldi menjanjikan uang santunan sebesar 15 juta kepada Kusmarini, dan Kusmarini pun senantiasa menagih kepada Gribaldi karena memang dia membutuhkan. Tapi bukannya uang 15 juta yang ia dapat, melainkan 7 timah panaslah yang bersarang di tubuh Kusmarini. Setahun kemudian, Agustus tahun 2003, Gribaldi membunuh seorang perempuan bernama Nurmata Lili. Fun fact, Nurmata Lili ini adalah istri ketiga dari Gribaldi. Ia tega membunuhnya lantaran Nurmata Lili ini selingkuh dengan pria lain. Nurmata Lili dihabisi dengan cara dicekik lehernya, lalu jasadnya dibakar. Setahun kemudian, bulan April tahun 2004, tersangka kembali membunuh seorang supir bernama Muhammad Ali. Keduanya sempat cekcok urusan rental mobil. Merasa tersinggung, Gribaldi kembali menghabisi Ali dengan cara menembak kepala dan dadanya sebanyak 4 kali. 2 korban pembunuhan lainnya Gribaldi lakukan ketika dia bertugas sebagai Kepala Urusan Informasi Kriminal Telematika di Polda Jambi. Korbannya yaitu seorang perempuan bernama Listi Kartika Baiduri. Dia dijanjikan akan dicarikan pekerjaan sebagai PNS. Namun, dia dibunuh dengan cara dicekik dan jasadnya dibakar. Kejadian tersebut ia lakukan pada akhir tahun 2004. Korban terakhir dari Gribaldi adalah Nadimin, pria berumur 50 tahun. Dia bekerja sebagai wartawan tabloid di Jambi. Nadimin merupakan rekan Gribaldi sebagai calo bagi siapa saja yang ingin menjadi bintara polisi. Nadimin berperan untuk memungut biaya kepada siapapun yang ingin menjadi polisi sebesar 50 juta. Namun, di tengah-tengah perjalanan bisnis gelap ini, Gribaldi merasa dikhianati oleh Nadimin. Hingga cekcoklah mereka berdua. Gribaldi merasa Nadimin ini terlalu berbahaya karena dia tahu seluk-beluk percaloan dan juga borok dari Gribaldi. Gribaldi lalu membunuh Nadimin dengan cara dicekik lalu jasadnya dibakar. Saat itu Gribaldi merasa mungkin semuanya masih aman seperti biasanya. Dia tidak tahu bahwa ada satu kasus atau seseorang yang lambat laun akan membuka semua keborokannya. Kita kembali ke 28 Desember 2004. Masyarakat Musi Banyuasin digegerkan dengan penemuan mayat yang terbakar. Pasalnya, semuanya tidak tersisa kecuali bagian kaki dan sepatu. Polisi pun sempat kebingungan saat melakukan evakuasi. Pasalnya, sangat minim sekali barang bukti. Namun, keesokan paginya datang keluarga yang mengaku kehilangan putri tercintanya. Polisi pun segera menyocokkan barang bukti terakhir yang ada di TKP. Ternyata, semuanya itu cocok dan benar. Orang yang hilang tersebut adalah Listi Baiduri. Dia adalah korban ke-6 dari Gribaldi yang sempat kita singgung tadi. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata orang terakhir yang bertemu dengan Listi adalah Ibtu Gribaldi. Dan keluarga juga mengiyakannya bahwa akhir-akhir ini Listi sering berhubungan dengan anggota kepolisian terkait dengan lowongan pekerjaan. Polisi pun mendatangi rumah Gribaldi. Ketika ia ditelepon, dia menjawab bahwa sedang tidak ada di rumah. Tapi polisi tetap melakukan penggeledahan dan hasilnya pun cukup mengejutkan. Di rumah Gribaldi ditemukan puluhan amunisi, uang tunai sebesar 40 juta rupiah, ijazah milik Listi Kartika Baiduri, beberapa BPKB mobil, bahkan ada cap dan stempel yang saat itu belum tahu digunakan untuk apa. Polisi pun menyatakan bahwa Gribaldi memiliki amunisi secara ilegal. Pada awalnya, Gribaldi tidak mengakui perbuatannya. Dia mempunyai alibi bahwa saat terjadinya kejadian,
dia sedang berada di rumah dan sedang menonton pertandingan sepak bola. Pernyataan itu diperkuat juga oleh istrinya bahwa Gribaldi benar-benar sedang berada di rumah. Merasa barang bukti belum cukup kuat untuk menuntut Gribaldi, polisi kembali memeriksa barang-barang milik Gribaldi. Salah satunya adalah mobil Panther. Dan ternyata ditemukanlah bercak merah pada mobil tersebut. Ketika diteliti oleh tim forensik, bercak merah tersebut sama dengan milik Lesti Baiduri. Polisi pun menemukan petunjuk lain, yaitu saat ditemukannya mayat Ngadimin. Mayat Ngadimin ditemukan 5 bulan sebelum ditemukannya mayat Lesti. Yang menjadi menarik bagi kepolisian adalah cara korban dieksekusi itu sama. Mayatnya dibakar dan juga dalam tubuh Ngadimin bersarang timah panas. Ketika polisi mendatangi keluarga Ngadimin, hal itu dibenarkan bahwa sebelum Ngadimin pergi, ia kerap bertemu dengan Ibtu Gribaldi. Sehingga polisi pun semakin yakin bahwa Gribaldi itu ada sangkut pautnya dengan kematian mereka berdua. Dan pada akhirnya Gribaldi ditangkap pada 6 April tahun 2005. Tidak cukup sampai di situ. Yang lebih membuat gegernya adalah ketika dia mengakui selain 2 orang tersebut, ada 5 nyawa yang telah dihabisi. Masyarakat pun saat itu sangat luar biasa responnya. Kok ada seorang anggota polisi yang sangat tega membunuh warganya dengan cara yang sangat keji, yaitu ditembak lalu dibakar. Dalam perjalanan kasusnya, Gribaldi sempat menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Riau karena diduga dia seorang psikopat atau mengalami kelainan-kelainan jiwa lainnya. Tapi yang keluar dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Gribaldi sehat secara jiwa dan juga raga. Dia bukan seorang psikopat. 28 April 2005, Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Gribaldi dengan hukuman mati. Gribaldi pun sempat mengajukan banding dan peninjauan kembali, tapi ditolak di Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Alih-alih dia lolos dari jeratan hukuman mati, Gribaldi akhirnya dieksekusi pada 9 Juli tahun 2006. Jasadnya kini dimakamkan di TPU Sukamulya, Pekanbaru Riau. Demikian cerita dan akhir perjalanan dari seorang Gribaldi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menengok video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.